Halo semuanya, kenalin nama aku Anita Nanswa, biasa dipanggil Awat. Saya Alfat dari Fakan, biasa dipanggil Vito. Saya sebenarnya Lamarita, di Sipeng Stephen. Nah, lihat atau tidak. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari Kelompok 9 akan membahas mengenai hukum adat dan hukum pajak. Sebelum masuk ke pembahasan utama, perlu kita pahami bahwa hukum di Indonesia terbagi menjadi sebagai cabang sesuai objek yang diatur. Dua cabang hukum penting dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum pajak dan hukum adat. Hukum pajak mengatur kewajiban pajak warga negara serta kewenangan negara dalam memungut pajak. Sedangkan hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang lahir dari kebiasaan masyarakat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hukum pajak, mulai dari definisi hingga unsur-unsuran. Menurut Rohmat Subitro, hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat sebagai wajib pajak. Sedangkan menurut R. Santoso Broto di Harjo, hukum pajak adalah keseluruhan peraturan hukum antara negara dan orang atau badan hukum yang berkaitan dengan pajak. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disebutkan bahwa hukum pajak memberikan wewenang kepada negara untuk memungut pajak, sekaligus mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Artinya, hukum pajak tidak hanya berbicara tentang pembayaran pajak, tetapi juga tentang aturan dan tanggung jawab yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat. Hukum pajak memiliki beberapa unsur penting, yaitu 1. Negara sebagai yang berwenang memungut pajak. Kedua, wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan hukum yang wajib membayar pajak. 3. Objek pajak, yaitu hal-hal yang dikenai pajak seperti penghasilan, tanah, atau barang tertentu. 4. Pungutan bersifat memaksa, karena pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang. 5. Tanpa imbalan langsung, artinya masyarakat tidak menerima balasan secara pribadi dari pajak yang dibayar. 6. Untuk kepentingan umum, hasil pajak digunakan untuk pembinaan dan kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan tadi, dapat kita pahami bahwa hukum pajak menjadi penting dari sistem hukum Indonesia. Hukum ini tidak hanya menjadi alat pemungutan keuangan negara, tetapi juga bertanggung jawab bersama antara warga negara dan pemerintah untuk mendukung yang luhur. Sejarah hukum adat. Hukum adat adalah aturan tak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan sumber dari kebiasaan serta nilai budaya. Pada masa prakolonial, masyarakat Nusantara sudah memiliki aturan adat tersendiri. Pada masa kolonial Belanda, Van Vollenhoven memperkenalkan istilah adat Recht dan mengakui 19 wilayah hukum adat. Pada masa pasca kemerdekaan, diakui dalam pasal 18 ayat 2 UUD 1945. Dan di masa kini menjadi dasar berbagai peraturan seperti UU BA 1960 dan pengakuan hak masyarakat adat. Contoh hukum adat, Siwinagabau, warisan berdasarkan garis turun ibu. Dan di Bali, kekerabatan seperti upacara adat Ketingaben. Di Jawa, warisan melalui musyawarah dan rasa adil. Perbandingan hukum adat dan hukum pajak. Dari sumbernya, hukum adat menggunakan kebiasaan masyarakat dan hukum pajak menggunakan peraturan perundangan. Dan hukum adat memiliki sifat tertulis atau fleksibel, kalau hukum pajak memiliki sifat tertulis dan memaksa. Ringkasannya, hukum pajak adalah aturan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat dalam pemungutan suara. Unsurnya meliputi subjek, objek, tarif, pemungut, dan subfungsi. Ruang lingkupnya mencakup pemungutan, administrasi, dan sengketa pajak. Contohnya, PPH, PPN, PBB, dan PKB. Hukum adat. Hukum adat adalah aturan tak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial. Unsurnya, kebiasaan, sanksi adat, dan pembuka adat. Mencakup bidang waris, tanah, dan pidana adat. Contohnya, waris Minangkabau, denda adat Dayak, dan tanah ulayat Papua. Saya dari Kelompok 9, jadi saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum pajak. Ketika kita berbicara soal ruang lingkup hukum pajak, sebenarnya kita sedang membahas
ruang gerak aturan yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak. Ruang lingkup ini sangat penting karena menentukan siapa yang wajib membayar pajak, apa yang dikenakan pajak, dan bagaimana mekanisme pemungutan berjalan dalam undang-undang yang terbaru di Indonesia, khususnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang APP yang disahkan pada 2021. Ruang lingkup hukum pajak terbagi dalam beberapa bagian utama. Yang pertama, ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP yang mengatur dasar-dasar pelaksana perpajakan, termasuk bagaimana nomor induk kependudukan atau NIK. Kini bisa menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta aturan sanksi dan tata cara pemeriksaan pajak. Ini semua dimaksudkan supaya administrasi pajak jadi lebih mudah, adil, dan sistematis. Yang kedua, ada pengaturan spesifik tentang jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), di mana terdapat ketentuan soal tarif pajak dan siapa yang dianggap sebagai penerima penghasilan, dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang mengatur pajak atas konsumsi barang dan jasa. Selain itu, undang-undang ini mengatur hal-hal seperti pajak karbon dan program pengungkapan sukarela atau PPS untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Intinya, ruang lingkup hukum pajak mencakup siapa yang dikenai pajak, objek pajak apa saja yang berlaku, tarif yang dipungut, tata cara administrasi perpajakan, serta aturan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajibannya. Semua itu diatur untuk menciptakan sistem pajak yang efektif, adil, dan tentunya demi kebaikan bersama, yaitu membangun dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada sejarah hukum pajak. Kalau kita menengok sejarahnya atau kita melihat sejarahnya, hukum pajak di Indonesia punya perjalanan yang sangat panjang dan menarik. Sejarah pajak kita dimulai dari era penjajahan Belanda. Saat itu tahun 1908, pemerintah kolonial mulai menerapkan aturan perpajakan penghasilan pertama di Indonesia. Pajak ini awalnya berlaku dengan tarif kecil, hanya 2% dari penghasilan, dan ditunjuk untuk mengisi kas negara kolonial. Seiring waktu, aturan pajak semakin berkembang, termasuk pengenalan pajak badan usaha pada tahun 1925, masa penjajahan Jepang dan era pasca kemerdekaan Indonesia. Terus melanjutkan dan menyempurnakan aturan pajak ini. Setelah Indonesia merdeka, kita mulai menyelesaikan undang-undang pajak dan kebutuhan negara yang baru berdaulat. Misalnya mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 yang mengatur pemungutan pajak secara lebih detail. Ini hukum pajak tidak hanya sebagai alat pemungut dana, tetapi sudah menjadi instrumen penting untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan nasional. Pembaruan aturan terus dilakukan, serta Undang-Undang HPP tahun 2021 Pembaruan aturan terus dilakukan seperti Undang-Undang HPP tahun 2021 yang menghubungkan dan menyelaraskan berbagai aturan pajak agar lebih efisien dan keadilan lebih terasa di masyarakat. Selanjutnya, contoh hukum pajak. Kalau mau tahu contoh hukum pajak, gampangnya kita bisa membaginya jadi dua jenis secara garis besar: hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material adalah aturan yang mengatur hak dan kewajiban dasar dalam perpajakan. Contohnya adalah pajak-pajak yang sudah sangat familiar seperti pajak penghasilan, PPH, pajak yang dikenakan pada penghasilan individu atau badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas pembelian barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terkait dengan kepemilikan properti, dan biaya materi yang dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu. Sementara itu, hukum pajak formal mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan hukum pajak tersebut, seperti cara pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak.
Contohnya aturan formal, misalnya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang memastikan proses administrasi pajak berjalan dengan lancar dan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Definisi hukum adat adalah aturan hidup yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan dijalankan secara turun-temurun. Bedanya sama hukum buatan pemerintah kayak undang-undang, hukum adat nggak tertulis di buku hukum, tetapi tetap dipatuhi karena dianggap adil dan sesuai nilai-nilai masyarakat setempat. Unsur hukum adat itu ada 4. Yang pertama, kebiasaan tetap dan lama dijalankan. Artinya udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada sanksinya. Kalau dilanggar, bakal ada konsekuensi sosial. Yang ketiga, itu diterima oleh masyarakat. Orang-orang di situ sepakat kalau aturan itu wajib dipatuhi. Yang keempat, bersumber dari nilai-nilai lokal. Misalnya nilai gotong royong, rasa malu, kehormatan keluarga, dan sebagainya. Ruang lingkup hukum adat, yang pertama hukum perorangan, soal kedewasaan status seseorang dalam adat tersebut. Yang kedua, hukum kekeluargaan, membahas tentang perkawinan, warisan, dan hubungan antar keluarga. Yang ketiga, hukum tanah dan harta. Siapa yang boleh pakai tanah, cara mewariskan, dan jual beli secara adat. Selanjutnya, itu hukum pemerintahan adat, yaitu cara masyarakat mengatur diri, pemimpin adat, dan musyawarah.